또 희망이 있고 또 전진해 나가야 되니까 팬분들도 너무 실망하지 말고 다시 다가오는 2017년 아시안컵 그 경기도 Yes, mantap! Doa publik terkabul. Tepat pagi ini, PSSI resmi umumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Sumarji sudah pulang dari Eropa. Yes, mantap! Doa publik terkabul. Tepat pagi ini, PSSI resmi umumkan pelatih baru Timnas Indonesia. Sumarji sudah pulang dari Eropa. Nama Shin Tae-yong disebut-sebut. Akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong sejak berpisahnya PSSI dengan Patrick Kluivert. Di tengah kekosongan itu, nama Giovanni van Bronckhorst tiba-tiba mencuat sebagai kandidat kuat pelatih baru. Rumor semakin ramai setelah PSSI mengirim perwakilan ke Eropa untuk memulai proses negosiasi. Berikut ini 3 faktanya. 1. PSSI sudah mengutus delegasi ke Eropa. Langkah serius PSSI tampak dari keputusan federasi mengirim utusan langsung ke Eropa. Tujuannya jelas, memantapkan proses pencarian pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Mesti begitu, federasi menolak mengungkap siapa sosok yang mereka temui. Ketertutupan ini membuat publik semakin penasaran, terlebih karena nama Van Bronckhorst disebut berada dalam daftar 5 kandidat utama. Isu kepindahan mantan pelatih Rangers itu ke Indonesia makin menghangat karena rekam jejaknya yang solid di Eropa, sekaligus fakta bahwa ia tengah menangani Liverpool. Di beberapa pemberitaan, ia disebut sebagai figur yang masuk radar strategis PSSI. Namun, hingga kini semuanya masih serba samar, menunggu konfirmasi resmi dari federasi. 2. Erick Thohir minta publik bersabar. Erick Thohir memilih berhati-hati merespon kabar Van Bronckhorst. Ketika dimintai komentar, ia hanya menjawab singkat, "Belum," ujar Erick di Istana Kepresidenan Selasa 25 November 2025. Sikap tertutup itu juga berlaku untuk rumor nama lain seperti Timur Kapade. Erick menegaskan bahwa prosesnya tetap berjalan tetapi tidak perlu tergesa-gesa. Menurutnya, pemilihan pelatih Timnas Indonesia dilakukan melalui mekanisme Exco dan tahapan wawancara yang ketat. Untuk pelatih Timnas Nasional, kami berikan waktu untuk Exco ataupun semua untuk melihat siapa yang nanti hasil wawancara, tutur Erick. Ia menambahkan bahwa PSSI tak punya urgensi mempercepat proses karena agenda Timnas baru padat kembali pada Maret mendatang. 3. Kursi pelatih Timnas masih kosong sejak Kluivert pergi. Kekosongan kursi pelatih bukan tanpa sebab. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI dan Patrick Kluivert sepakat berpisah pada pertengahan Oktober 2025. Sejak itu, Timnas Indonesia berada dalam masa transisi menunggu sosok baru yang akan memimpin skuad Garuda di periode berikutnya. Di tengah fase ini, spekulasi tentang Van Bronckhorst terus berkembang. Pelatih yang masih terikat kontrak dengan Liverpool itu diyakini memiliki kapasitas besar untuk mengangkat performa timnas. Namun, sebelum ada kepastian, semua masih sebatas rumor yang menggelinding semakin besar dari hari ke hari. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Menurut kalian, apakah kalian setuju Van Bronckhorst menjadi pelatih timnas Indonesia senior? Atau justru sampai saat ini kalian masih berharap Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana PSSI coba tampil lebih tenang dan terukur dalam mengambil keputusan, terutama setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 yang tentu meninggalkan tekanan besar. Dengan tidak buru-buru mengumumkan pelatih baru, federasi tampaknya ingin memastikan kandidat yang dipilih benar-benar tepat, bukan sekedar meredakan desakan publik. Namun, sikap tertutup ini juga membuat ruang spekulasi semakin besar, terutama karena nama besar seperti Giovanni Van Bronckhorst ikut disebut. Publik akhirnya digiring dalam situasi menunggu yang penuh tanda tanya, sementara rumor terus beredar tanpa klarifikasi tegas. Lebih lanjut, di sisi lain, langkah mengirim utusan ke Eropa menunjukkan bahwa proses sudah berjalan cukup serius. Hanya saja, keputusan Erick Thohir untuk tetap irit bicara mengisyaratkan bahwa negosiasi mungkin sensitif atau PSSI belum ingin mengeluarkan pernyataan sebelum segala hal benar-benar final. Ini membuat suasana campur aduk antara harapan, rasa penasaran, dan kecemasan apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan pelatih yang tepat sebelum menghadapi agenda penting tahun depan. Di tengah rumor dan ketidakpastian ini, justru ada alasan untuk tetap optimistis. Setiap fase transisi selalu membuka peluang baru, dan proses yang sedang berjalan bisa menjadi langkah penting menuju era yang lebih kuat untuk timnas Indonesia. Meski publik belum mendapat jawaban final, keheningan ini bisa berarti PSSI sedang bekerja hati-hati demi menemukan sosok pelatih yang benar-benar mampu membawa perubahan. Yang perlu diingat, perjalanan besar selalu dimulai dari masa tunggu yang penuh harapan. Timnas Indonesia pernah bangkit di saat paling tak terduga dan bukan mustahil momentum itu terulang. Selama proses ini berlangsung, teruslah percaya bahwa kerja keras di belakang layar akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dukungan dan energi positif dari para pendukung justru menjadi kekuatan yang membuat timnas nasional tetap hidup apapun yang terjadi. Tetap semangat, fase ini bukan akhir tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Emas atau tidak sama sekali, sebelumnya diberitakan. Timnas Indonesia U22 disebut hanya ditargetkan meraih medali perak di SEA Games 2025. Sebuah penurunan ekspektasi yang memicu reaksi keras dari Hoki Caraka. Striker muda itu menegaskan bahwa Garuda Muda punya modal kuat untuk tetap mempertahankan emas yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Berikut ini 3 faktanya. 1. Modal penting dari 2 laga uji coba kontras. Timnas Indonesia U22 menjalani 2 uji coba penting melawan Mali U22 dan keduanya menjadi gambaran jelas perkembangan tim. Pada laga pertama, Indonesia kalah telak 0-3. Namun sepekan berselang, para pemain Garuda Muda mampu membalik keadaan dengan tampil jauh lebih berani hingga laga berakhir imbang 2-2 di Stadion Pakansari Bogor. Perbedaan performa itu menunjukkan adanya lompatan signifikan dalam pemahaman taktik dan intensitas permainan. Hoki menyebut bahwa 2 uji coba tersebut menjadi modal berarti bagi skuadnya. Ia menilai bahwa kekuatan Mali menunjukkan level permainan yang harus dikejar. Melalui pengalaman itulah, dirinya dan para pemain lain merasa semakin siap menyongsong kompetisi. Kata Hoki dalam sesi wawancara, ia berkata, "Kami bisa lihat bagaimana level mereka kan?
Itu cukup menjadi pengalaman dan pembelajaran buat kami semua. Bagaimana bermain bola efektif dan simpel. Ia menegaskan bahwa pelajaran itu harus dibawa sebagai fondasi saat tampil di SEA Games. 2. Menpora turunkan target, pemain tegaskan tekad berbeda. Pernyataan Menpora Erick Thohir yang menargetkan Timnas Indonesia U22 hanya meraih medali perak membuat perdebatan mencuat. Target itu, menurut Erick, merupakan hasil kajian tim review Kemenpora terhadap proyeksi medali Indonesia di SEA Games 2025. Secara administratif, kajian itu masuk akal, tetapi tidak bagi para pemain yang merasakan langsung dinamika lapangan. Hoki yang mendengar target tersebut mengaku kaget dan tidak setuju. Sikapnya menggambarkan semangat pemain yang masih menganggap emas sebagai standar. Ia menegaskan bahwa sebagai juara bertahan, orientasi Garuda Muda tidak boleh turun. Baginya, pemain maunya emas bukan perak. Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana atmosfer kompetitif di ruang ganti justru meningkat ketika ekspektasi publik mulai menurun. 3. Tantangan grup C dan jadwal kompetisi yang lebih ketat. SEA Games 2025 akan menghadirkan tantangan baru bagi Timnas Indonesia U22. Mereka ditempatkan di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Secara historis, grup ini tidak bisa dianggap enteng. Singapura yang tengah membangun generasi baru dan Myanmar yang dikenal berani secara fisik dapat menjadi batu sandungan serius, terutama jika konsentrasi hanya berfokus pada satu lawan tertentu. Kompetisi sepak bola putra juga dimulai lebih awal dibanding cabang lainnya, yakni pada 3-18 Desember 2025, sementara pembukaan resmi SEA Games berlangsung pada 9 Desember. Artinya, durasi persiapan dan pemulihan akan lebih singkat. Kondisi tersebut memaksa pelatih Indra Syafri dan para pemain untuk tampil konsisten sejak pertandingan pertama tanpa ruang untuk salah langkah. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia U22 ini menarik karena memperlihatkan dua sisi yang berbeda antara penilaian administratif dan mental bertanding para pemain. Di satu sisi, pemerintah melalui Menpora ingin realistis dengan menurunkan target berdasarkan hitungan teknis dan evaluasi tim review. Namun di sisi lain, para pemain justru menunjukkan ambisi lebih besar. Sikap seperti yang ditunjukkan Hoki Caraka membuktikan bahwa kepercayaan diri dalam tim sedang tinggi dan mental juara masih melekat kuat sejak meraih emas di SEA Games sebelumnya. Justru ketidaksinkronan target ini bisa menjadi bahan bakar tambahan. Ketika pemain merasa diremehkan atau diturunkan ekspektasinya, seringkali itu memunculkan energi baru. Untuk membuktikan diri, uji coba kontra Mali menunjukkan bahwa tim ini punya kemampuan untuk berkembang dalam waktu singkat. Jika pola perbaikan itu terus berlanjut, target emas bukan hal yang mustahil. Kuncinya kini ada pada konsistensi. Para pemain harus menjaga performa, sementara staf pelatih menjaga stabilitas mental dan taktik. Bila semua elemen bergerak satu arah, suara pesimis dari luar justru bisa menjadi pemicu untuk membuat kejutan besar di SEA Games 2025. Setiap penurunan target bukan berarti penurunan kemampuan. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa standar diri sendiri jauh lebih tinggi daripada apa yang orang lain tetapkan. Timnas U22 sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit setelah kalah, bisa belajar dengan cepat, dan bisa menutup celah yang sebelumnya terbuka. Itu ciri tim yang mentalnya siap bertarung. Selalu ingat bahwa emas tidak pernah datang kepada mereka yang hanya mengikuti ekspektasi orang lain. Emas datang kepada mereka yang berani menantang batas diri sendiri. Jika para pemain mempertahankan keberanian, kerja keras, dan rasa percaya satu sama lain, jalan menuju podium tertinggi itu akan terbuka. Tidak perlu takut pada keraguan dari luar, cukup fokus pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu usaha, disiplin, dan semangat juang. Kadang dunia meragukanmu agar kamu belajar mempercayai dirimu lebih dalam. Terus melangkah, terus berjuang, dan buktikan bahwa batasan hanyalah garis yang bisa ditembus dengan keyakinan dan kerja keras. Emas selalu menanti mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Sintayong diam-diam ke Malaysia. Timnas Indonesia heboh. Sebelumnya diberitakan.
Kursi pelatih Timnas Indonesia kembali jadi sorotan. Setelah PSSI menyebut ada 5 calon yang sedang dipertimbangkan, publik mendesak agar Sintayong kembali masuk bursa. Kini, muncul dorongan agar pelatih asal Korea Selatan itu segera melakukan presentasi resmi setelah ia terlihat di Malaysia. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, Sintayong dianggap calon terkuat untuk kembali tangani Timnas Indonesia. Penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, menjadi salah satu figur yang lantang mendorong kembalinya Sintayong. Ia menyebut STY sebagai kandidat paling tepat untuk kembali memimpin skuad Garuda di tengah proses seleksi pelatih baru yang dilakukan PSSI. Andre meyakini dari 5 nama yang kini dirahasiakan karena masih terikat kontrak, Sin masuk dalam daftar tersebut. Dalam pernyataannya, Andre kembali menegaskan dukungan publik. Mayoritas masyarakat Indonesia ingin Sintayong kembali. Masa aspirasi masyarakat ini tidak diakomodir dengan memasukkan Sintayong sebagai 5 calon pelatih Timnas Indonesia, ujarnya. Baginya, STY telah membangun fondasi kuat dan layak diberi kesempatan kedua. Fakta 2, kepergian Sin ke Malaysia picu harapan. Usai dari negeri jiran, langsung ke Jakarta. Belakangan, publik digegerkan dengan kemunculan Sintayong di Malaysia. Ia terlihat sedang mengunjungi sekolah sepak bola miliknya di sana. Kunjungan ini sontak memunculkan spekulasi bahwa STY sedang berada di kawasan Asia Tenggara dan bisa saja langsung terbang ke Indonesia untuk mengikuti sesi presentasi di hadapan PSSI. Andre Rosiade pun berharap skenario itu benar terjadi. Kemarin kita lihat di medsos, Sintayong berada di Malaysia. Semoga dari Malaysia dia ke Indonesia untuk menghadiri presentasi pelatih Timnas Indonesia, ujarnya. Harapan itu semakin kencang di tengah desakan publik agar PSSI segera mengambil keputusan yang sesuai aspirasi supporter. Fakta 3, justru Giovanni van Bronckhorst jadi nama yang paling kencang beredar. Menariknya, bukan Sintayong yang paling ramai dibicarakan sebagai calon pelatih. Nama asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, justru mencuat paling kuat. Meski masih terikat kontrak dengan klub Premier League tersebut, ia disebut masuk radar PSSI untuk mengisi kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Jurnalis Inggris Pete O'Rourke bahkan ikut memberi bocoran. Asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi lowong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tulisnya melalui akun Sports Pete O'Rourke. Situasi ini membuat persaingan makin menarik. Apakah Indonesia akan kembali ke era Sintayong atau memberi wajah baru lewat figur Eropa seperti Van Bronckhorst? Lebih lanjut, situasi perebutan kursi pelatih Timnas Indonesia kali ini terasa seperti babak baru dari drama panjang sepak bola nasional. Di satu sisi, ada kerinduan publik terhadap sosok Sintayong yang dianggap berhasil membangun mental, disiplin, dan struktur permainan tim dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan masyarakat begitu kuat hingga berbagai tokoh pun ikut mendorong agar PSSI mengakomodir keinginan itu. Namun di sisi lain, federasi tampaknya ingin membuka kemungkinan lebih luas dengan menghadirkan kandidat bergengsi dari Eropa seperti Giovanni van Bronckhorst. Langkah ini menunjukkan ambisi besar, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia butuh regenerasi ide atau justru kontinuitas program? Dinamika ini menggambarkan betapa pentingnya posisi pelatih kepala dalam perjalanan timnas. Harapannya, keputusan akhir tidak hanya mempertimbangkan popularitas atau nama besar, tetapi juga kesesuaian visi jangka panjang, pemahaman karakter pemain, serta komitmen terhadap pembinaan. Apapun hasil akhirnya, publik pasti menuntut yang terbaik karena momentum kebangkitan sepak bola nasional tidak boleh berhenti di tengah jalan. Perjalanan mencari pelatih baru untuk timnas mungkin terasa penuh tarik-menarik, tapi justru disinilah semangat besar bangsa terlihat. Setiap perubahan selalu membawa harapan baru, dan setiap dinamika adalah tanda bahwa Indonesia tidak pernah bermimpi menjadi lebih kuat di panggung internasional. Apapun keputusan akhirnya, yang terpenting adalah terus percaya bahwa proses ini membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
Sepak bola Indonesia sudah tumbuh jauh dibanding beberapa tahun lalu, dan perkembangan itu tidak boleh membuat kita ragu. Justru, ini saatnya terus mendukung, terus optimistis, dan terus percaya bahwa Garuda akan terbang lebih tinggi lagi. Kadang, langkah besar dimulai dari situasi yang tampak membingungkan. Tapi selama niat dan tekadnya sama, mimpi itu akan menemukan jalannya. Terus semangat, karena masa depan Timnas Indonesia dibangun dari energi positif para pendukungnya. Garuda tak pernah kehilangan sayap, ia hanya menunggu waktu untuk kembali melesat. Pelatih Timnas masih misteri. Sebelumnya diberitakan PSSI masih sibuk mencari nahkoda baru untuk Timnas Indonesia pasca lengsernya Patrick Kluivert. Publik penasaran, rumor berseliweran. Namun, Erick Thohir meminta semua pihak tetap tenang. Presiden PSSI itu menegaskan proses seleksi sedang berjalan dan berikut ini 3 faktanya. 1. 5 kandidat masuk meja wawancara. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia sudah memasuki tahap serius. Erick Thohir mengungkapkan bahwa kini ada setidaknya 5 nama yang tengah menjalani sesi wawancara. Meski begitu, federasi memilih untuk tidak membuka jati diri mereka ke publik. Nama-nama yang ramai dibicarakan media hanyalah spekulasi, seperti Timur Kapade, Jesus Casas, Heimir Hallgrimsson, hingga Giovanni van Bronckhorst. Erick menegaskan bahwa proses wawancara tersebut dilakukan secara mendalam dan tidak bisa dibagikan secara sembarangan. Ia menilai keputusan memilih pelatih Timnas bukan perkara kecil, sehingga federasi ingin memastikan orang yang dipilih benar-benar tepat. Ia berkata kepada awak media di Istana Kepresidenan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari tanggung jawab Exco untuk menentukan kandidat terbaik. 2. Tidak ada urgensi sebelum Maret 2026. Meski publik mendesak agar Timnas segera memiliki pelatih baru, Erick Thohir justru meminta agar proses ini tidak dibuat terburu-buru. Menurutnya, Timnas Indonesia tidak memiliki agenda resmi sampai memasuki FIFA Matchday pada Maret 2026. Artinya, masih ada ruang untuk bekerja tenang dan teliti. Dalam penjelasannya, Erick menyebut bahwa jadwal yang longgar memberi waktu kepada PSSI untuk tidak hanya memilih pelatih, tapi juga menyusun program yang akan dibawa sang juru taktik baru nanti. Erick menilai bahwa ketergesaan hanya akan membuat keputusan berisiko. Ia mengingatkan publik bahwa hasil terbaik membutuhkan proses yang matang dan terukur. 3. PSSI belum mengkerucutkan nama. Meski 5 kandidat sudah menjalani wawancara, PSSI belum menentukan pilihan akhir. Erick kembali menegaskan bahwa semua proses masih berjalan dan ia belum bisa memastikan kapan pengumuman final akan dilakukan. Ia meminta publik menunggu dengan sabar hingga federasi menyelesaikan seluruh rangkaian seleksi. Ketika ditanya mengenai progresnya, Erick hanya memberikan jawaban singkat, "Belum, nanti ada prosesnya." Respons tersebut menggambarkan bahwa PSSI benar-benar berhati-hati sebelum mengambil keputusan besar ini. Selain untuk kebutuhan kompetitif, pemilihan pelatih baru juga dianggap penting bagi arah pembangunan jangka panjang Timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI tampaknya ingin mengubah pola lama yang sering dianggap tergesa-gesa dalam memilih pelatih Timnas. Langkah berhati-hati yang diambil Erick Thohir memberi sinyal bahwa federasi mulai memahami pentingnya stabilitas jangka panjang, bukan hanya mengejar efek cepat atau meredam tekanan publik. Pendekatan ini terlihat lebih profesional, apalagi dengan proses interview mendalam terhadap beberapa kandidat yang tidak diumbar ke media. Di sisi lain, sikap tertutup ini wajar menimbulkan rasa penasaran. Publik tentu ingin tahu siapa yang akan memimpin Garuda ke era baru setelah kegagalan sebelumnya. Namun, ketenangan yang diminta Erick juga cukup masuk akal, mengingat Timnas tidak memiliki agenda mendesak hingga Maret 2026. Ini memberi ruang waktu untuk memilih sosok dengan visi, karakter, dan metodologi yang benar-benar sesuai kebutuhan Timnas, bukan hanya nama besar. Jika proses ini dilakukan hati-hati, transparan pada waktunya, dan berdasarkan standar profesional, keputusan akhir bisa menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia. Penggemar hanya perlu memberi sedikit kepercayaan dan memberi federasi waktu untuk bekerja secara menyeluruh.
Setiap proses besar memang butuh waktu, dan situasi timnas Indonesia saat ini adalah salah satunya. Meski tampak lambat, yakinlah bahwa setiap langkah yang dijalani adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Terkadang perubahan yang solid justru lahir dari kesabaran dan kerja yang tidak terlihat. Untuk para pendukung timnas, teruslah percaya dan tetap mendukung. Energi positif dari publik bisa menjadi dorongan besar bagi siapapun yang nantinya memimpin skuad Garuda. Kita pernah melihat bagaimana semangat bangsa mengangkat performa tim di saat-saat sulit, dan hal itu bisa terulang lagi. Yang terpenting, jangan kehilangan harapan. Sepak bola selalu punya cara mengejutkan kita, kadang saat kita tidak menduganya. Tetap optimis, tetap mendukung, dan biarkan proses ini mengantarkan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Garuda selalu punya peluang untuk terbang lebih tinggi saat kita semua berdiri di belakangnya. Pastor, mantan pelatih timnas Indonesia yang kini tengah menganggur setelah didepak PSSI, ternyata mulai melirik peluang besar menjadi pelatih kepala Ajax Amsterdam. Di tengah pencarian pelatih baru oleh raksasa Eredivisie itu, Pastor muncul sebagai salah satu nama yang disebut masuk radar. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, peluang terbuka karena Ajax sedang krisis pelatih. Ajax Amsterdam sedang berada dalam fase pencarian juru taktik baru setelah memecat John Heitinga. Posisi pelatih kepala kini hanya dijabat sementara oleh Fred Grim, membuat manajemen harus segera bergerak mencari sosok permanen. Disinilah nama Alex Pastor muncul sebagai salah satu kandidat yang dipertimbangkan. Kondisi Pastor yang sedang tanpa klub membuat peluangnya semakin terbuka. Ia tidak terikat kontrak dimanapun dan sedang mencari tantangan baru. Dalam wawancaranya dengan Football Premier, Pastol secara gamblang menyatakan keinginan besar untuk menerima tawaran bila Ajax benar-benar datang. Ia berkata, "Apakah saya berhalap dan merasa itu masuk akal? Saya rasa saya bisa menjawab ya 2 kali." Pernyataan ini memperjelas betapa seriusnya Pastor melihat kesempatan tersebut. Bahkan setelah kegagalannya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Fakta 2, siap ambil tantangan besar di klub tradisional Belanda. Pastor mengaku dirinya tidak memiliki alasan untuk menolak sebuah proyek besar, apalagi bila datang dari klub selegendaris Ajax. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang profesional, ia siap bekerja di mana saja dan mengambil tantangan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Menurutnya, melatih Ajax justru merupakan pengalaman baru yang menggugah ambisi personalnya. Dalam pernyataannya, ia menambahkan, Belanda memiliki 3 klub besar tradisional dan Anda tidak begitu saja mengatakan tidak kepada mereka. Kalimat itu menunjukkan rasa hormatnya terhadap status Ajax sebagai salah satu klub paling prestisius di Eropa, sekaligus menandakan kesiapannya menghadapi tekanan besar dari supporter, media, hingga ekspektasi manajemen. Fakta 3, masuk radar Ajax tapi bersaing dengan kandidat lain. Meskipun peluangnya terbuka, perjalanan Pastor menuju kursi pelatih kepala Ajax tidak sepenuhnya mudah. Klub asal Amsterdam itu juga sedang mempertimbangkan nama lain, salah satunya Melvin Boyle, pelatih Go Ahead Eagles yang kini tengah naik daun. Artinya, Pastor harus bersaing dengan kandidat yang mungkin memiliki rekam jejak lebih segar di kompetisi domestik. Situasi ini menjadi babak baru bagi perjalanan karirnya. Setelah masa kurang menyenangkan di timnas Indonesia, Pastor kini memiliki kesempatan membuktikan dirinya di level yang lebih tinggi. Namun, semua kembali pada keputusan Ajax dan bagaimana klub memandang profil serta visi kepelatihannya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana cepatnya dinamika karir seorang pelatih bisa berubah. Alex Pastor yang sebelumnya berada dalam tekanan besar di timnas Indonesia, kini justru melihat peluang untuk naik kelas di Eropa. Ini memperlihatkan bahwa dalam dunia sepak bola, satu pintu tertutup bisa membuka pintu lain yang jauh lebih besar. Ketertarikan Ajax kepadanya juga menandakan bahwa reputasi Pastor di Belanda masih cukup kuat. Meski gagal di level timnas Indonesia, ia tetap dianggap memiliki kapasitas untuk menangani klub besar. Namun, tentu saja, keputusan akhir Ajax sangat bergantung pada visi jangka panjang mereka dan kecocokan gaya bermain. Yang menarik,
Pastor terlihat jauh lebih tenang dan optimistis dibandingkan saat menjabat di Indonesia. Ia tidak defensif, justru sangat terbuka menerima tantangan. Jika ia benar-benar mendapat posisi itu, akan menjadi momentum pembuktian bahwa kegagalannya di timnas bukan akhir dari perjalanan, melainkan titik balik menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Setiap perjalanan kadang membawa kita ke tempat yang tidak terduga. Ketika satu bab terasa berat atau berakhir mengecewakan, itu bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan kesempatan untuk memulai bab baru dengan perspektif yang lebih kuat. Lihatlah bagaimana Alex Pastor menghadapi situasinya. Meski sempat terjatuh, ia tetap berdiri dan menatap peluang yang lebih besar. Begitu juga dengan kita. Apapun yang sedang kamu hadapi, jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berhenti melangkah. Terkadang, jalan menuju tujuan justru terbuka ketika kita berani melepaskan yang sudah tidak menjadi bagian dari perjalanan kita. Terus bergerak, terus percaya, masa depan selalu punya ruang untuk orang-orang yang tidak menyerah pada mimpinya.